Tujuan pembangunan sosial dan budaya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Tapanuli Selatan yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar. Sasaran umum yang akan dicapai Tapanuli Selatan adalah meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya laju pertumbuhan penduduk, menurunnya angka kelahiran total, menurunnya angka kematian, meningkatnya ketahanan sosial dan budaya, khususnya adat istiadat di Tapanuli Selatan, meningkatnya kedudukan dan peran perempuan, serta meningkatnya partisipasi aktif pemuda. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Bupati Tapanuli Selatan Haji Syahrul M. Pasaribu SH telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program pembangunan di bidang sosial dan budaya yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang kebudayaan, bidang pemuda dan olahraga, bidang perlindungan sosial dan bidang kependudukan. Capaian di bidang pendidikan yang telah dilaksanakan pemerintah Tapanuli Selatan sampai akhir tahun 2013 bertujuan meningkatkan aksesibilitas terhadap pendidikan yang ditandai berkurangnya jumlah penduduk yang buta huruf, meningkatnya angka partisipasi sekolah, meningkatnya persentase cakupan PAUD, meningkatnya jumlah kelulusan anak didik, berkembangnya jumlah pendidikan kejuruan, meningkatnya masyarakat yang terampil, dan angka masuk ke perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat dengan dibangunnya sarana pendidikan anak usia dini sebanyak 191 unit, taman kanak-kanak negeri 9 unit, dan taman kanak-kanak swasta 19 unit. Untuk sekolah dasar negeri 268 unit, dan sekolah dasar swasta 14 unit. Sekolah menengah pertama negeri 45 unit, dan sekolah menengah pertama swasta 2 unit. Sekolah menengah atas negeri 10 unit, dan sekolah menengah swasta 1 unit, serta sekolah menengah kejuruan negeri 11 unit, dan sekolah menengah kejuruan swasta 4 unit yang tersebar di berbagai kecamatan. Pemerintah Tapanuli Selatan dalam meningkatkan prestasi di bidang pendidikan tak luput peran serta tim penggerak PKK Kabupaten Tapanuli Selatan, khususnya pengembangan kompetensi tenaga pendidik PAUD, dengan sasaran para tutor akan lebih mampu berinisiatif, kreatif untuk meningkatkan kualitas edukatif bagi anak didiknya. Di sisi lain, perkembangan perpustakaan di Kabupaten Tapanuli Selatan juga mendapat perhatian serius dari pemerintah dengan beroperasionalnya mobil unit pustaka keliling sebanyak 15 unit, 14 unit perpustakaan umum di 14 kecamatan, 56 unit perpustakaan desa kelurahan, 1 unit perpustakaan umum di RSUD Sipirok, dan 4 unit perpustakaan khusus di Lapas Sipirok. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan, seperti tersedianya bus sekolah 1 unit dan mobil internet keliling sebanyak 4 unit yang merupakan bantuan pemerintah pusat pada awal tahun kepemimpinan Haji Syahrul M. Pasaribu SH. Salah satu hal yang dapat dibanggakan bahwa pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga telah membangun SMK Pertambangan di Kecamatan Batang Toru yang merupakan satu-satunya di Provinsi Sumatera Utara. Untuk capaian di sektor kesehatan, baik rumah sakit umum daerah dan puskesmas yang tersebar di 14 kecamatan, pengelolaannya dijalankan secara optimal, yakni mencakup kesehatan jasmani, psikologi, sosial, dan spiritual. Sosialisasi tentang hidup bersih dan sehat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan. Program perbaikan gizi juga berjalan dengan baik. Peningkatan kesehatan bayi mengalami tren meningkat ditandai dengan angka kematian bayi yang secara umum cenderung mengalami penurunan.
Upaya yang dilakukan adalah dengan lebih meningkatkan peran serta melalui program obat dan pembekalan kesehatan. Program upaya kesehatan masyarakat yang disebut Jamkesmas dan Jampersal, program promosi kesehatan, program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, program standarisasi pelayanan kesehatan, program perbaikan sarana dan prasarana, program perbaikan gizi, program pengembangan lingkungan sehat, dan program pengawasan obat dan makanan. Sehingga dengan diterapkannya program-program tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat bahwa capaian realisasi kesehatan dominan berjalan dengan baik. Capaian pembangunan di sektor aparatur dititik beratkan pada upaya meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 37 dan 38 Tahun 2007, ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Sipirok. Untuk itu, sampai dengan tahun 2014, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah membangun kawasan perkantoran pemerintah yang terdiri dari gedung kantor bupati dan sekretariat daerah, gedung DPRD, gedung kantor Bapeda, DPP KA, Tarukim, Dinas Dukcapil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Nakertrans, KPTS PDPM, Satpol PP, serta fasilitas rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD. Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan masyarakat dan kinerja aparatur pada level kecamatan dan desa kelurahan, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah melengkapi sarana dan prasarana gedung antara lain pembangunan 11 kantor lurah, Selain itu, kantor desa yang telah dibangun dengan sumber dana APBD Kabupaten Tapanuli Selatan sejumlah 108 unit yang tersebar di 14 kecamatan. Hal yang sangat membanggakan bagi pemerintah kabupaten bahwa masyarakat turut aktif berperan serta dalam mewujudkan peningkatan pelayanan masyarakat, yaitu dengan memberikan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan kantor desa kelurahan tanpa biaya ganti rugi. Selain sarana gedung, untuk meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas aparatur pemerintah, telah difasilitasi kendaraan dinas roda 2 untuk para sekcam, kepala seksi pembangunan di 14 kecamatan, dan juga kendaraan dinas roda 2 untuk 212 kepala desa dan 36 lurah. Capaian sektor keagamaan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Syahrul M. Pasaribu SH menyampaikan bahwa seperti halnya bidang-bidang pembangunan lainnya, pembangunan bidang mental spiritual masyarakat juga menjadi orientasi program pembangunan yang terus didorong peningkatannya. Pemerintah daerah tak semata-mata fokus mengimplementasikan program-program pembangunan di bidang fisik, bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, atau bidang-bidang yang notabene merupakan program pembangunan terkait dengan upaya untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Namun juga konsen mengimplementasikan program pembangunan bidang mental spiritual, yaitu antara lain pembinaan kerukunan antar umat beragama, pelaksanaan pengajian akbar, dan pembinaan Badan Kontak Majelis Taklim BKMT. Interaksi secara langsung melalui kegiatan Safari Ramadan, Safari Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Safari Muharram yang merupakan agenda kegiatan tahunan. Selain itu, bantuan insentif atau tali asih juga diberikan dalam rangka pembinaan guru-guru Taman Pendidikan Al-Quran, Diniyah, dan Pesantren. Tali asih untuk ulama desa dusun
badan kenaziran masjid, bilal mayit, dan petugas pembantu pencatat nikah talak dan rujuk P3 NTR. Capaian sektor perekonomian. Sektor pertanian adalah salah satu sektor unggulan di Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga pemerintah daerah telah membangun SMK Pertanian di Kecamatan Batang Toru, SMK Perkebunan di Kecamatan Marancar, dan SMK Perikanan di Kecamatan Angkola Sangkunur sebagai upaya untuk mendukung perkembangan sektor perikanan di Tapanuli Selatan. Pembangunan sektor ekonomi di Tapanuli Selatan cenderung meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya aspek pertambangan di Kecamatan Batang Toru, yaitu pertambangan emas, sehingga menunjang pembangunan ekonomi khususnya di Kecamatan Batang Toru dan sekitarnya yang dapat mengurangi jumlah pengangguran. Sektor perindustrian juga berperan seperti hal adanya pabrik karet Kirana Sapta di Kecamatan Angkola Timur, sentra coklat di Kecamatan Batang Angkola, pabrik kelapa sawit di Kecamatan Batang Toru, dan sentra industri tenun di Kecamatan Sipirok. Dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat Tapanuli Selatan, untuk mengandalkan usaha kecil dan menengah dengan strategi dan penguatan usaha kecil yang komprehensif bertujuan untuk mengembangkan perekonomian di mana manusia harus ditempatkan sebagai aset perusahaan. Sebagai faktor produksi, memperdayakan usaha kecil menengah dengan cara dan teknis produksi yang inovatif agar bisa menjalankan kegiatan produksi dan daya saing tinggi untuk dapat membangun jaringan kerjasama yang lebih baik dengan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Status pasar di Tapanuli Selatan dapat dikatakan sebagai pasar tradisional, di mana pasar tradisional pedagang melayani pembeli dan terjadi tawar-menawar. Pada tahun 2011 sampai akhir tahun 2013, di Tapanuli Selatan terdapat pasar kelas 2, yaitu Pasar Batang Toru, Pasar Sipirok, dan Pasar Sigalangan. Sedangkan 19 pasar yang lain termasuk pasar kelas 3 yang terdapat di beberapa kecamatan. Bukan rahasia lagi jika Kabupaten Tapanuli Selatan disebut penghasil salah satu komoditi unggulan adalah salak. Jika dilihat dari angka produksinya, buah salak adalah buah yang produksinya paling banyak jika dibandingkan dengan buah-buah yang lain. Di pihak lain, perkebunan karet dengan luas 24.218,95 hektar, sebagian besar adalah perkebunan rakyat. Tingginya kualitas karet yang dihasilkan perkebunan tersebut sangat memungkinkan sebagai eksportir bahan baku karet. Namun, pabrik pengolahan karet yang sudah ada mampu menampung bahan baku karet yang demikian besar, sehingga pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan membuka kesempatan bagi pemodal dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di bidang tersebut. Kalau kita lihat di Kecamatan Marancar, telah membentang luas areal lebih kurang 1.000 hektar lahan siap tanam pohon sawit, dan sampai saat ini sudah disiapkan bibit unggul untuk ditanam di mana pengolahan penanamannya bekerja sama dengan masyarakat setempat melalui koperasi. Dalam bidang perikanan, produksi ikan yang dihasilkan dari penangkapan pengairan umum lebih banyak daripada yang diperoleh dari budidaya air tawar. Produksi ikan dari pengairan umum yang paling banyak didapatkan di danau, yaitu sekitar 56,61%. Hal ini dikarenakan daerah Tapanuli Selatan memiliki danau yang kaya dengan kekayaan di dalamnya. Selain danau, produksi ikan di pengairan umum banyak juga diperoleh di sungai dan rawa-rawa. Di sektor lain, seperti sektor kehutanan
mempunyai prinsip dasar perencanaan pemanfaatan ruang, yaitu penempatan kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990. Luas kawasan di Kabupaten Tapanuli Selatan seluas 309.061,40 hektar yang terdiri dari luas kawasan lindung 130.752,25 hektar, kawasan budidaya seluas 134.310 hektar, sedangkan usulan untuk perubahan kawasan hutan lindung menjadi 113.123 hektar yang dikarenakan ada kawasan pemukiman dan pertanian berada dalam kawasan hutan lindung.